Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Derivatif Matematik Labs. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pengurusan sisi lengkung ya. Kita langsung saja untuk yang pertama ini kita tentang masalah yang kaitan dengan benda yang dicelupkan ya. Jadi sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tingginya 35 cm berisi air setinggi 21 cm. Jadi di sini tinggi tabungnya di sini 35 ya. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Kemudian diisi air nih. Airnya itu tingginya tingginya ini itu 21 cm. Nah, selanjutnya dimasukkan 3 bola ini ya. Jari-jarinya 3,5 cm. Nah, setelah 3 bola besi ini dimasukkan, apa yang terjadi? Ternyata airnya naik ya. Nah, yang tanyakan di sini tinggi air dalam tabung setelah ketiga bola dimasukkan. Nah, untuk bisa mengerjakan atau mencari tinggi air dalam tabung, itu kita menggunakan hukum Archimedes ya. Bahwasanya volume benda yang dicelupkan di sini dalam artian adalah volume 3 bola ya. Itu sama dengan volume air yang naik. Jadi cuma segini dong. Nah, volume air yang naik ini berbentuk apa? Berbentuk tabung. Nah ini tingginya ini saya singkat delta T. Jadi ketinggiannya, tinggi air atau besar kenaikannya berapa kita cari. Nah, pembahasan. Jadi volume air yang naik di dalam tabung sama dengan volume 3 bola. Nah, kita menggunakan sifat atau hukum Archimedes. Volume air yang naik di dalam tabung sama dengan volume 3 bola ya. Nah, air yang naik di sini kan bentuknya tabung ya. Jadi volume tabung itu Pi kali R besar. R besar di sini, R besar di sini kan karena jari-jari tabung ya, 7 cm. Nanti kemudian kalikan dengan ketinggian air yang naik ini ya. Nah, delta T, saya singkat delta T sama dengan 3 kali volume bola, 3 kali 4/3 Pi kali R kali R kali R. R-nya di sini jari-jari bola ya. Besarnya di sini 3,5. Oke, kita masukkan di sini ya, atau delta T sama dengan ya. Atau seperti ini kita masukkan dulu ya. Kita masukkan jari-jarinya. Di sini 7 ya, jadi Pi kali 7 kali 7 kali delta T sama dengan 3 kali 4/3 Pi kali jari-jari sini 3,5 3,5 kali 3,5. Delta T sama dengan 3 kali 4/3 kali Pi kali 3,5 kali 3,5 kali 3,5 per Pi kali 7 kali 7. Nah, selanjutnya kita coret atau kita bagi ya. Yang pertama 3 bagi 3 ini ya 1, kemudian Pi sama Pi ini 1 kita bagi. Nah, sekarang yang 3,5 sama 7 ya. 3,5 dibagi 7 itu kan 0,5 lagi, 3,5 bagi 7 adalah 0,5 ya. Nah, sekarang kita kalikan 4 kali 0,5 kali 0,5 kali 3,5. Peroleh delta T-nya sama dengan 3,5 cm. Ini tinggi kenaikannya ya. Tinggi air dalam tabung setelah ketiga bola dimasukkan adalah, berarti tinggi air setelah ketiga bola dimasukkan adalah 21 ditambah 3,5, yaitu 24,5 cm. Selanjutnya menentukan tinggi air ya. Jadi tabung 1 berisi penuh air memiliki diameter 8 cm. Jadi tabung 1 ini memiliki diameter 8 cm dan di sini tingginya 18 cm. Kemudian tabung 1 ini kita tuangkan ke dalam tabung
2 ya. Kosong di sini, diameternya adalah 12 cm dan tingginya 25 cm. Nah, tentunya yang terjadi seperti ini ya. Tanyakan ketinggian air dalam tabung 2. Jadi tanyakan berapa ini tingginya, ini berapa. Berarti volume tabung 2 tentunya akan sama dengan volume tabung 1 ya. Jadi cuma di sini untuk ketinggiannya, untuk volume tabung tinggi air ya, maksudnya tinggi airnya di sini kita misalkan delta T ya pada tabung 2. Sehingga volume tabung 2 adalah pi kali R kali R kali delta T. R-nya di sini adalah jari-jari pada tabung 2 ya, yaitu 6 ya, kali 6 di sini ya, kali delta T sama dengan volume tabung 1 berarti pi kali R kali R kali T. Pi kali R-nya adalah pada tabung 1 tadi 4 ya, kali 4 kali tingginya 18. Nah, delta T sama dengan pi kali 4 kali 4 kali 18 per pi kali 6 kali 6. Selanjutnya kita coret ya, pi kali pi bagi pi 1, 4. Ya ini juga ini 18 dengan 6 ini hasilnya adalah 3. Terus 3 sama 6 ini kita coret yaitu 2 ya. Jadi 6 bagi 3 2 taruh di bawah. Kemudian 4 sama 2 ini kita coret ya. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, berarti tinggal 4 kali 2 8 sehingga delta T-nya sama dengan 8 cm. Permasalahan yang ketiga tentang masalah debit air ya. Jadi sebuah tandon berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm dan tingginya tabung 1,8 meter penuh berisi air dan bagian bawah tabung terdapat kran yang dapat mengisi atau mengalirkan air sebanyak 8 liter per menit. Volume air yang tersisa dalam tabung setelah air mengalir melalui kran selama 2 jam adalah ya pembahasan ya. Jadi volume air yang tersisa dalam tabung adalah volume tandon dikurangi volume air yang mengalir selama 2 jam. Nah, di sini volume tandon kita cari dulu. Nah, tandonnya berbentuk tabung ya. Sehingga rumusnya pi kali R kali R kali T. Di sini pi-nya pakainya 22/7 ya, karena apa? Jari-jarinya bisa dibagi 7. Ya, di sini jarinya 70 kali 70 kali tingginya 1,8 meter dijadikan senti jadi 180 cm. Kemudian kita kalikan, ini kita bagi 70 bagi 7 ya, 10 ya. Sehingga 22 kali 10 kali 70 kali 180 diperoleh 2 berapa ini? 2.772.000 cm kubik ya. Nah, mintanya liter ya. Mintanya di sini liter ya. Berarti kita bagi 1000 karena 1 cm 1 liter itu adalah 1000 cm kubik. Berarti kalau dijadikan liter berarti kita bagi 1000 sehingga 2772 liter. Ini volume tandonnya. Kemudian volume air yang mengalir selama 2 jam. 2 jam di sini berarti 120 menit ya. Adalah nah di sini kan debitnya 8 liter per menit ya. Berarti 8 liter kali 120 menit yaitu 960 liter jadinya. Nah, volume air yang tersisa tentunya 2772 dikurangi 960 diperoleh 1812 liter. Yang keempat, masalah debit air ya. Sebuah tandon air besar berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya 35 cm dan tingginya 1,2 meter terisi 2/3 bagian. Jika air dalam tandon terpakai 30 liter setiap menit, maka lama waktu air dalam tandon tersebut habis adalah ingat segitiga ini ya yang antara hubungan debit, volume, dan waktu ya. Jadi kalau mencari
debit itu berarti volume dibagi waktu ya. Berarti kalau mencari waktu berarti volume dibagi dengan debitnya. Nah, di sini debitnya itu kan 30 liter ya. Kita samakan satuannya menjadi cm kubik. 1 liter itu kan 1000 cm kubik. Berarti kalau 30 liter berarti 30.000 cm kubik. Nah, sehingga untuk mencari waktunya berarti volume tandon dibagi dengan debitnya. Nah, volume tandon di sini kan hanya terisi 2/3 ya. Berarti 2/3 kali tandonnya tadi kan berbentuk tabung ya. Berarti volume tabung Pi kali R kali R kali T tinggi. Berarti Pi-nya 227 kali R-nya 35 kali 35 kali 120 cm. Jadi 1,2 meter ini dijadikan cm berarti 120 cm. Dibagi debitnya 30.000 cm kubik. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi-bagi di sini 35 dengan 75, kemudian 120 dengan 3 kita coret ketemu 40. Sehingga 2 kali 22 kali 5 kali 40 adalah 308.000 dibagi 30.000. Selanjutnya kita coret nih, nolnya 3 atas dengan 3 yang bawah kita coret. Nah, sehingga diperoleh 10/4/15 menit. Nah, 4/15-nya ini dikalikan 60 detik ya, kita bagi dalam detik. Berarti 4/15 kali 60 detik. Karena 1 menit itu 60 detik ya, sama dengan 16 detik. Sehingga 10 menit 16 detik.